Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin syahidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Susan, NIM 12016022 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi, yaitu pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan adalah surah Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qadamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Adapun kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Termasuk melaksanakan perintah Allah ialah memurnikan ketaatan dan menundukkan diri hanya kepadanya. Tidak ada sedikit pun unsur syirik di dalamnya, melaksanakan ibadah yang diwajibkan dan mengadakan hubungan baik sesama manusia. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian hasil yang maksimal. Pemasaran menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, melakukan analisis situasi. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Hal penting dalam perencanaan pemasaran sebelum kita berbisnis, yaitu perlu membuat rencana pemasaran secara mendetail dan rinci. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan target konsumen. Menentukan target konsumen akan dengan mudah membangun hubungan personal dengan para calon konsumen untuk memahami karakteristik serta menggali sumber potensial. Yang kedua yaitu membuat tujuan akhir. Dengan membuat tujuan marketing dalam usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga menentukan kanal pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, sebaiknya kita membuat kanal apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat adalah membentuk tim. Ketika akan membuat sebuah rencana marketing, sebaiknya kita membentuk tim yang di dalamnya diisi dengan para karyawan,
dan yang berkompeten. Lalu yang kelima yaitu membuat budget marketing. Nah, yang terakhir ini memperkirakan seberapa besar budget marketing yang akan dibutuhkan untuk bisnis kita. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran yaitu yang pertama adalah produk. Lalu yang kedua pelanggan, yang ketiga pesan, yang keempat tim pemasaran, dan yang kelima promosi, serta yang keenam yaitu analisis. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut, strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja antara lain yaitu kenalilah pelanggan kita. Lalu yang kedua yaitu pilih lokasi yang strategis. Yang ketiga menggunakan internet marketing. Yang keempat melakukan promosi. Lalu yang kelima menjalin hubungan dengan pelanggan. Jika saya mempunyai jika saya mempunyai usaha, strategi yang akan saya gunakan adalah yang pertama adalah menambahkan produk dan layanan baru. Nah, strategi yang pertama ini memang terdengar sederhana. Namun perlu diketahui, jika mencoba menambahkan produk dan layanan baru dalam bisnis, maka tidak menutup kemungkinan jika bisa memperluas pangsa pasar sebuah bisnis. Dalam strategi pertama ini diperlukan keseriusan dan konsistensi. Dan yang kedua yaitu membuat target. Dalam memperluas pangsa bisnis, penentuan target adalah hal yang penting. Target bisa dicoba dari produk yang dihasilkan dari bisnis, lebih menjurus ke kalangan tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau orang dengan minat-minat tertentu. Lalu yang ketiga yaitu mencoba bisnis penjualan baru. Nah, jika sebelumnya hanya menjual produk di toko dan menetap di sana, bisa juga kita mencoba menjual produk dengan memanfaatkan media internet. Yang keempat, yaitu kita membuat lahan bisnis di wilayah yang baru. Nah, strategi yang satu ini bertujuan untuk memasarkan atau menjual produk pada pelanggan baru dari segmen yang berbeda atau lokasi yang berbeda. Lalu yang kelima, mengambil alih bisnis lain. Nah, strategi yang terakhir ini bisa dilakukan untuk memperluas pangsa pasar bisnis adalah dengan mengambil alih bisnis lain. Strategi yang satu ini mungkin menjadi cara tercepat untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis kita. Cara mengembangkan strategi pemasaran produk atau jasa yaitu yang pertama adalah tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis kita. Lalu yang kedua, atasi masalah konsumen, dan yang ketiga adalah aplikasikan konsumen pemasaran pada produk dan konsumen ideal kita. Saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhila li khairillahi bihi walamunqaniqatu walmauquzatu walmataradiyatu wannahihatu wa ma akalas sabu'u ila ma zaqqaitum wa ma zubiha a'lan
hubi wa an tastaqsimu bil azlam. Zalikun fix al yawma ya isal lazina kafaru min dinikum fala taksyawhum wakhsyawun. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Faman iqtura fi makhashatin ghairu mutajannifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Kandungan dari surah ini yaitu melalui ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas melarang umat muslim untuk memakan makanan haram. Di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya yang beriman, hendaknya mengindahkan larangan tersebut. Sebab di dalam makanan yang dilarang itu mengandung darah beku yang sangat berbahaya bagi manusia. Dan di sini saya juga akan membacakan surah Al-An'am ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minad donis naini wa minal ma'zins nain. Qul azzaqaraini harrama amil unsayaini amma shittamalat alaihi arhamul ayain nabiuni bi ilmin in kuntum sadikin. Kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan tentang perilaku konsumsi yang berkaitan dengan orang-orang Arab di masa sebelum Islam, yang mengharamkan beberapa golongan dari hewan ternak, tanaman, serta buah-buahan, mengkategorikannya ke dalam beberapa golongan. Antara lain ada yang disebut bahirah, saibah, wasilah, dan ham, serta lain-lainnya yang mereka buat-buat sendiri. Namun firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 143 ini menyangkal atas apa yang diharamkan oleh orang-orang Arab sebelum Islam tersebut. Kapan suatu produk disebut bermanfaat? Nah, suatu produk dapat dikatakan bermanfaat jika proses produksi yang dilakukan secara benar dan baik. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa komponen produk yang penting dapat dijelaskan sebagai yang pertama adalah merek, lalu yang kedua mutu produk, yang ketiga kemasan produk, dan yang keempat adalah harga. Menurut Kotler, ada 5 tingkatan produk, yaitu manfaat inti, lalu produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Kelima hal tersebut sangat penting dalam membantu pemasaran produk ataupun jasa. Saya akan mengambil contoh usaha yang yaitu laundry. Nah, dengan memaparkan 5 tingkat produk berikut tersebut. Saya akan membacakan surah Al-Mufifin ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil muftafifin allazina iza qatulu 'alan nasi yaftawfun wa iza qalum aw wazanuhum yuqsirun. Kandungan dari surah ini yaitu Allah memperingatkan manusia dari berbuat curang dalam menunaikan hak
orang lain dalam timbangan dan takaran, dan mengancam mereka dengan siksaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain. Jika mereka mengambil barang yang ditimbang atau ditakar dari orang lain, maka mereka akan meminta agar mendapatkan timbangan dan takaran yang sempurna. Namun, ketika mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, maka mereka akan mengurangi hak orang lain tersebut, atau bahkan mereka meminta untuk mendapat lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan dari orang lain. Di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba haza halalau wa haza haramul litaftaru ala Allahil kazib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kaziba la yuflihun. Kandungan dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin mengharamkan atau menghalalkan makanan menurut selera dan hawa nafsu mereka. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka mempunyai kebiasaan mengharamkan atau menghalalkan binatang semata-mata didasarkan nama istilah yang mereka tetapkan sendiri untuk binatang itu. Misalnya Bahirah, Sa'ibah, Wasilah, dan Ham. Lalu saya akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Inni bima ta'maluna alim. Kandungan dari surah Al-Mu'minun ini adalah, hai para rasul, makanlah berbagai jenis makanan yang halal dan baik, dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengerjakan amal solih. Sungguh, aku maha mengetahui segala amal kebaikan yang kalian lakukan. Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Menurut Kotler, produk diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahannya, produk dikategorikan menjadi dua juga, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Dalam menjual sebuah produk, diperlukan nilai diferensiasi agar berbeda dari produk serupa atau kompetitor bisnis. Dengan adanya perbedaan tersebut, Anda bisa memiliki produk yang lebih unik dan menarik, sehingga strategi pemasaran bisa berjalan lebih lancar. Dalam pasar, salah satu cara adalah menggunakan strategi diferensiasi produk. Dengan menciptakan produk yang berbeda atau unik, strategi diferensiasi produk harus diimplementasikan secara efektif agar dapat mengantisipasi ancaman pesaing dengan tujuan mempertahankan kelangsungan bisnis, mengembangkan usaha, memperoleh laba, serta memperkuat posisi dalam keunggulan kompetitif yang sesuai dengan syariah Islam.
Pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Pengemasan kita didefinisikan pengemasan atau packing sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Nah, kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah pembeli untuk membeli atau tidak. Pelabelan, penjual harus memberikan label produknya. Label tersebut mungkin adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama, merek, atau banyak informasi. Jaminan dan garansi. Semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Nah, jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, pergantian, atau pengembalian uang. Jaminan apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan dapat dituntut secara hukum. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Nah, jika saya mempunyai bisnis, market power yang akan saya gunakan yaitu melalui komunikasi, karena dalam komunikasi pemasaran tidak saja sebagai alat untuk melakukan kontak hubungan dengan para konsumen dan calon konsumen. Komunikasi pemasaran juga sebagai alat untuk menjamin dapat berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu produk. Penggunaan media pada sebuah proses komunikasi perlu mempertimbangkan kemungkinan distorsi atau kendala-kendala yang muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.